Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Faryah. Saya ingin menyampaikan pembelajaran tentang mengenai pemanfaatan barang gadai. Jadi sebelum kita mulai, sebaiknya kita awali dengan membaca bismillah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Baik, semoga kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Nah, jadi saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran pemanfaatan barang gadai. Langsung saja ya, jangan lupa disimak dan dipahami. Kata gadai di dalam bahasa Indonesia dikenal pula kata jaminan. Nah, kata-kata itu dipakai dalam praktek gadai di dalam masyarakat Indonesia. Karena luasnya pemakaian kata gadai di dalam masyarakat Indonesia, dapat pula dikatakan bahwa praktek gadai ini merupakan akar tradisi yang telah lama ada di tengah masyarakat Indonesia. Nah, di dalam bahasa Arab, kata gadai ini dikenal dengan kata istilah ran dari akar yang berarti penetapan dan penahanan. Disebut dengan penetapan karena setiap harta yang digadai masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadainya. Karena harta yang digadai oleh seseorang ditahan apakah barang itu haknya orang yang menerima gadai. Pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa gadai itu adalah merupakan suatu akad yang berdiri sendiri. Nah, jadi jadi dia adalah akad yang sangat tergantung pada akad-akad lainnya gitu. Karena sesungguhnya gadai ada awalnya adalah merupakan akar hutang piutang atau pinjaman meminjam uang, tetapi untuk ketentraman hati orang yang memberikan pinjaman, maka orang yang meminta pinjaman itu baik diminta atau tidak diminta memberikan sesuatu barang. Jadi dia memberikan sesuatu barang yang dia punya sebagai jaminan barang itu agar kita dapat mempermudah akad hutang piutang tersebut. Nah, agar orang diberi pinjaman akan merasa aman, jadi uang yang akan dipinjam itu dikembalikan oleh orang yang berhutang. Jika dia tidak dapat mengembalikannya, maka barang yang digadai tadi itu dapat pula dijualnya untuk mengganti hutang tadi. Jadi barang itu dapat diambil kembali apabila orang yang berhutang telah dapat membayar hutang, dan dapat pula dijual bisa setelah waktu yang ditentukan. Ternyata orang yang berhutang itu tidak dapat mengembalikannya. Jadi di dalam gadai hak atas benda tetap pada pemilik benda, walaupun hak itu bersifatnya terbatas. Jadi terbatas karena pemilik benda itu tidak boleh menjualnya kepada pihak lain kecuali atas izin orang yang menerima gadai atau murtahin. Nah, murtahin itu apa? Murtahin adalah pada harga yang dimiliki oleh benda tersebut. Jadi para ulama itu sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang. Dan di dalam hutang piutang yang berlaku adalah tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Jadi pencarian keuntungan dengan memanfaatkan barang gadaian adalah salah satu transaksi ribawi. Jadi hakikat hasil dari barang gadai itu tetap menjadi milik si punya barang. Nah, pemanfaatan terhadap barang gadai dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atas riba. Pengambilan pemanfaatan menurut sebagai ulama lainnya dibatasi pada
pengambilan hasil untuk biaya pemeliharaan, perawatan jika barang yang dijual adalah barang yang diperlakukan untuk dipelihara dan dirawat. Jadi, hal itu dimaksudkan agar kondisi barang yang digadai itu tetap baik. Praktik-praktik gadai yang ada di Indonesia ini berlaku dalam masyarakat kita memang telah sesuai dengan aturan-aturan syar'i, tetapi sebagian lagi perlu dilihat kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Kesalahan hanya dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang oleh milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.